wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada OPTD SMP Negeri 1 Kintab, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di OPTD SMP Negeri 1 Kintab. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 7A dengan materi pokok iman kepada malaikat Allah. Berikut video pembelajarannya. Siap, bro. Ke depan, bro. Tegak, bro. Istirahat mat, bro. Siap, bro. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan bumi Indonesia. Membacakan doa awal belajar dan surah pendek. Sekarang kita baca bersama-sama doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Ilahinas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah tadi kita berdoa, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu. Emrizi Privali, Junita Prasasti, Inta Aurela, Renaldi, Yervina, Siti Nurhidayah, Safitri Bintang Kinasi, Tommy Rismawan, Aziza, Tina, Sofi, M. Arifin. Alhamdulillah, berarti satu orang yang hadir karena tidak ada terasa kita satu orang. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi pokok iman kepada malaikat Allah. Sekarang aku mau tanya, malaikat itu jumlahnya ada berapa? 10. Ada 10. Apa? Nama dan tugas malaikat? Yang pertama siapa? Jibril. Tugasnya? Dua? Tugasnya? Tiga? Tugas? Empat? Munkar dan nakir tugasnya? Menanya dalam kubur. 7 dan 8? Tugasnya? Mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Yang ke-9? Malik. Tugasnya? Jaga pintu neraka. Yang ke-10? Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Ya, alhamdulillah, meskipun belum begitu hafal atau begitu lancar, tapi sudah tahu lah yang mana nama dan tugas malaikat tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar hari ini, kalian bisa lebih hafal, bisa lebih lancar tentang nama, tugas malaikat itu sendiri. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan malaikat? Nanti penjelasannya ada. Bagaimana tentang penerapan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari juga akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menerapkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia melalui model pembelajaran discovery learning dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menyajikan contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah melalui model pembelajaran discovery learning dengan baik dan benar. Tiga, siswa dapat mengidentifikasikan perilaku beriman kepada malaikat Allah melalui model pembelajaran discovery learning dengan baik dan benar. Empat, siswa dapat melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat melalui model pembelajaran discovery learning. Sekarang, adakah pertanyaan kalian seputar iman kepada malaikat? Pertanyaan, silakan ajukan pertanyaannya biar kita bahas bersama untuk pertanyaan tersebut. Ya, terus lagi apa? Apa saja sifat dan ciri-ciri malaikat? Oke, pertanyaan kedua, ada lagi pertanyaan kedua? Lanjutkan. Apa fungsi beriman kepada malaikat? Oke, tadi pertanyaan pertama dari Renaldi, apa saja sifat dan ciri malaikat? Sifat dan ciri malaikat itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa fungsi beriman kepada malaikat? Barangkali anak-anak ibu ada yang bisa jawab. Pertanyaan pertama dulu, pertanyaan dari Renaldi. Yang pertanyaannya adalah apa saja sifat dan ciri-ciri malaikat? Siapa yang bisa jawab? Ya, oke, Tommy, coba jawab. Sifat dan ciri-ciri malaikat. A. Makhluk yang selalu patuh karena suci dari keinginan dan nafsu, bisa bercakap-cakap dan menjelma menjadi
tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. B. Makhluk yang tidak sombong dan selalu bertasbih kepada Allah. E. Tidak berjenis kelamin, tidak tidur dan tidak makan dan minum, serta tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua dari Nur Hidayah, apa fungsi beriman kepada malaikat? Siapa yang bisa jawab? Ya. Terus Adijah jawab. Fungsi beriman kepada malaikat. Fungsi iman kepada malaikat adalah A. Meningkatkan martabat manusia dengan beriman kepada yang gaib termasuk malaikat. Pengetahuannya bisa meningkatkan wawasannya bukan hanya di bidang materi, tetapi melebar ke bidang non-materi. B. Terhindar dari penyakit tahayul dan kuparat dan bersamaan dengan itu untuk memperkokoh jiwa tauhid. C. Hidup ini harus dijalani dengan penuh harapan dan optimisme meskipun berbagai cobaan siap menghadang. D. Hidup ini harus ditempuh dengan hati-hati dan penuh kehitungan. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan akan mendapat balasannya. E. Mendidik kedisiplinan dan membiasakan untuk selalu taat kepada ajaran Islam. Hari ini kita akan membahas materi pokok tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kompetensi dasarnya adalah yang pertama, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli. Menyebutkan pengertian iman kepada malaikat Allah, siswa dapat menjelaskan nama dan tugas malaikat Allah, menyebutkan dan mengaplikasikan dalil naqli dan akli tentang iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan dan menyimpulkan tugas malaikat, menyimpulkan hikmah beriman kepada malaikat. Adapun indikator pencapaian dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama ada menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan, menyajikan tujuan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat, mengidentifikasikan perilaku beriman kepada malaikat, menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat, melaksanakan perintah Allah berdasarkan iman kepada malaikat. Nah, ini tadi adalah kompetensi dasar, tujuan dan indikator pencapaian dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membentuk kelompok kalian. Pertama, kelompok 1 itu terdiri dari Julita Prasasti, Cinta Aurela, dan Renaldi. Ada orangnya? Ada. Kelompok 2, Hervina Intasari, Siti Nur Hidayah, Sapitri Bintang Kinasi, Tommy Tismawan. Kelompok 3, Aziza, Vina, kemudian Saufi dan Arifin. Di sini kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Kelompok 1 akan membahas tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Kelompok 2 akan membahas tentang contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Kelompok 3 akan membahas tentang materi perbedaan sifat antara malaikat dengan manusia. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah diberikan tadi. Untuk kelompoknya sekarang. Untuk mempelajari materi pembelajaran kita hari ini, baiklah kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Silakan kalian simak materi ini, kemudian kita telaah secara berdiskusi kelompok nanti. Silakan saksikan video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berjumpa lagi kita
di media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi tentang iman kepada malaikat Allah. Mari kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Iman kepada malaikat Allah. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester genap. Iman kepada malaikat. Yang dibahas di sini yang pertama adalah pengertian tugas malaikat, sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya, hikmah beriman kepada malaikat, dan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengingkarinya. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Nama dan tugas malaikat. 1. Jibril, menyampaikan wahyu. 2. Mikail, pembagi rezeki. 3. Israfil, peniup trompet atau sangkakala. 4. Israil, pencabut nyawa. 5. Munkar, penanya keburukan. 6. Nakir, penanya kebaikan. 7. Rokib, pencatat amal baik. 8. Atid, pencatat amal buruk. 9. Malik, penjaga neraka. 10. Ridwan, penjaga surga. Sifat-sifat malaikat. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah menentang perintahnya. Tidak berjenis kelamin, tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu benar dan tidak pernah berbohong. Selalu meminta ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Tidak beranak, berayat, dan beribu karena malaikat tidak menikah. Perbedaan malaikat. Jenis perbedaan. Asal kejadian. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari api. Setan atau iblis diciptakan dari api. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu taat, membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin ada yang taat, ada yang tidak. Setan atau iblis tidak pernah taat. Sifat-sifat lainnya. Malaikat tidak dapat dilihat atau gaib. Malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat senantiasa bertasbih. Malaikat tidak berjenis kelamin. Jin tidak dapat dilihat atau gaib. Jin diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan atau iblis tidak dapat dilihat atau gaib. Setan diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka ingkar semuanya. Setan selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan selalu bersifat sombong. Hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah. Di antaranya adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi, mewujudkan masyarakat yang bermoral, bersabar saat mendapatkan ujian atau cobaan. Itulah tadi sekilas
video pembelajaran tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Semoga kita semua dapat mengimani dan menghayati tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sampai di sini video pembelajaran kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, sekarang silahkan kalian mengidentifikasikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi dalam video secara berkelompok, disertai dengan literasi dari buku-buku bacaan kalian. Buku paket yang ada silahkan dibuka-buka untuk mencari referensi dari materi tersebut. Setelah kalian berdiskusi menelaah materi pembelajaran kita, sekarang silakan kalian sampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kalian diskusikan tadi. Mulai dari kelompok 1, silakan sampaikan kesimpulan dari diskusinya. Silakan Renani mewakili kelompoknya. Membiasakan dan gemar melakukan amal saleh, disiplin dan patuh pada ajaran Islam, bekerja keras demi produktivitas, jihad dan yakin mendapat perlindungan Allah SWT. B. Memurnikan ajaran Islam, memantapkan tauhid dan menjauhi takhayul. C. Menjauhi dan menjaga diri sendiri, keluarga serta lingkungan dari perbuatan bertingkah yang tidak diridhoi Allah SWT. D. Waspada dan was-was diri karena merasakan kehadiran malaikat yang senantiasa mengawasinya. E. Jujur dan meyakini bahwa kelak akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang baik ataupun buruk. Kelompok 1 sudah menyampaikan kesimpulannya. Lanjutkan kelompok 2, sampaikan kesimpulan diskusi kalian. Kelompok 2, sampaikan hasil diskusinya. Ya. Lanjutkan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan bacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Perbedaan sifat antara malaikat dan manusia. A. Malaikat itu gaib, sedangkan manusia barin atau nyata. B. Malaikat adalah makhluk mulia yang terpuji, sedangkan manusia ada yang mula dan pula yang hina. C. Malaikat tidak angkuh dan tidak sombong, sedangkan manusia ada yang tidak angkuh dan tidak sombong, tapi ada pula yang angkuh dan sombong. D. Malaikat bertugas menurunkan wahyu, memberikan rezeki, menjaga neraka, menjaga surga, dan mengurus urusan yang berhubungan dengan manusia.
Sementara tugas manusia adalah beribadah kepada Allah langsung dan menjadi khalifah di bumi, tidak mengurus urusan malaikat. Malaikat dapat berubah wujud menjadi manusia dan sebagainya, sedangkan manusia tidak bisa berubah wujud. Malaikat senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia ada yang taat, ada pula yang enggak. Malaikat senantiasa memuji bertasbih nama Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam tiada henti, sedangkan manusia tidak selamanya melakukan ketaatan kepada Allah, bahkan ada yang enggan. Malaikat tidak akan masuk neraka, sedangkan manusia ada yang akan masuk neraka, ada pula yang masuk surga. Setelah tadi masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya, sekarang silakan kalian bertanya kepada kelompok yang lain. Silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan kalian kepada kelompok yang lain. Mulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Lanjut kelompok 2. Kami dari Silakan bertanya. kelompok 2. Jadi aja pertanyaan dari videonya misalnya. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan kelompok 1. Pertanyaan dulu. Kamu dua ke 3. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Jelaskan perbedaan sifat antara malaikat dan manusia. Lanjut kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan sikap dan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Oke. Langsung dijawab. Pertanyaan dari kelompok 1 tadi diajukan kepada kelompok 2. Yang pertanyaannya adalah apa saja contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dijawab oleh kelompok 2. Contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Berperilaku baik dan jujur karena merasa selalu diawasi oleh malaikat. 2. Taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dicontohkan oleh para malaikat dalam pengabdiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Penuh rasa optimis dalam menghadapi bentuk kehidupan ini karena yakin ada pelindung dan penolong. 4. Meyakini keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatannya dan kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaan sifat antara malaikat dan manusia. Malaikat itu gaib, sedangkan manusia garis nyata. Malaikat adalah makhluk mulia dan terpuji, sedangkan manusia ada yang mulia, ada pula yang hina. Malaikat tidak angkuh dan tidak sombong, sedangkan manusia ada yang tidak angkuh dan tidak sombong, tetapi ada pula yang angkuh dan sombong. Malaikat bertugas menurunkan wahyu, membagi rezeki, menjaga neraka, menjaga surga, dan mengurus urusan yang berhubungan dengan manusia. Sementara antara tugas adalah beribadah kepada Allah langsung dan menjadi khalifah di bumi, tidak mengurus urusan malaikat. Lanjut kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Membiasakan dan gemar melakukan amal soleh, disiplin dan patuh kepada ajaran Islam, bekerja keras dan tidak beraktivitas, ingat dan yakin mendapat kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memurnikan ajaran Islam, memantapkan tauhid dan menjauhi tahayul. 3. Menjauhi dan mencegah diri sendiri, keluarga serta lingkungan menjadi perbuatan tercela yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Waspada dan was-was diri karena merasakan kehadiran malaikat yang senantiasa mengawasinya. Yang ada di buku paket kalian. Silakan kerjakan. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan hasilnya ke depan. Kerjakan sekarang. Ya, sudah selesai mengerjakan tugasnya. Silakan kumpul hasilnya. Biar ibu koreksi hasilnya. Kumpulkan semuanya, kumpulkan bukunya.
malaikat. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan untuk mengurusi berbagai hal. Sifat dan perilaku malaikat antara lain selalu patuh dan taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai sahabat yang bernama Didyat Al-Kahfi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Itulah tadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, ini pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian bisa paham, bisa mengerti tentang apa itu iman kepada malaikat, kemudian nama dan tugas malaikat apa saja, kemudian apalagi bagaimana cara kalian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tentang iman kepada malaikat. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana caranya hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Nah, sekarang berdoa dimulai. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan berakhir dengan baik. Semoga ilmu kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi